Selamat pagi buat siswa kami kelas 3 UTKP. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun suasana pembelajaran kita masih dalam suasana daring atau dalam jaringan. Adapun materi pelajaran kita di hari ini adalah tata cara menerima tamu. Gambar di samping bisa kamu lihat bagaimana suasana ruang tamu, di mana pimpinan sedang kedatangan beberapa orang tamu. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran adalah setelah menggali informasi dari materi pelajaran, siswa dapat pertama, menjelaskan pengertian tamu kantor. Kedua, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerima tamu kantor. Materi kita, pengertian tamu kantor. Tamu kantor adalah seseorang atau kelompok yang datang ke sebuah perusahaan untuk kepentingan tertentu. Jadi, setiap perusahaan selalu berhubungan dengan tamu perusahaan, seperti pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, pemasok, masyarakat sekitar, dan lain-lain. Penanganan tamu merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh sekretaris, di samping menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan surat menyurat. Kita lihat pengertian tamu kantor menurut para ahli. Menurut I.G. Wursanto, tamu kantor adalah tamu organisasi, badan, lembaga, atau perusahaan, yaitu seseorang baik sebagai pejabat utusan dari suatu lembaga maupun sebagai pribadi yang berkunjung ke lembaga lain untuk kepentingan kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi. Kita lihat pengertian tamu kantor menurut Sumarto dan Dwi Antara. Tamu organisasi atau perusahaan bisa seseorang atau sekelompok orang dengan membawa satu atau beberapa kepentingan, baik itu kepentingan dirinya sendiri maupun sebagai pribadi maupun kepentingan orang lain, termasuk kepentingan organisasi tertentu karena mereka adalah utusan organisasi tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerima tamu. Dalam menerima tamu ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sekretaris, antara lain apabila sudah ada janji tepati waktu. Apabila sedang ada tugas di luar kantor harus memberitahukan dan meminta maaf untuk datang terlambat atau prioritas perlu dipertimbangkan. Yang kedua, apabila tamu masuk hendaknya berdiri, tersenyum dan bersalaman. Selanjutnya, berikan sapaan ramah kepada tamu. Keramahan merupakan hal terpenting ketika kita kedatangan beberapa orang atau pihak tamu. Bagaimanakah penanganan ruang tamu? Sekretaris baiknya memeriksa tata ruang penerimaan tamu, khususnya yang berkaitan langsung dalam hal-hal berikut. Pertama, ruangan harus nyaman, bersih, dan rapi. Kedua, lengkapi ruang tamu dengan perlengkapan seperti buku tamu, kartu pengenal tamu, majalah atau koran, brosur atau katalog perusahaan, tempat sampah atau asbak. Selanjutnya, tunjukkanlah sikap untuk selalu siap menerima, memberikan bantuan, dan bersahabat. Bagaimanakah penanganan ruang tamu? Contohnya seperti gambar di layar ini yang kamu perhatikan, ya, ada beberapa minuman dan juga ada beberapa makanan dan juga ada kotak tisu, dan ruangan juga tertata dengan rapi. Penerangan juga cukup terang. Tata cara mengantar dan melayani tamu. 1. Jangan membeda-bedakan tamu dari jabatan atau penampilan. Misalnya melihat penampilan fisik tamu dari atas sampai bawah. 2. Bagian penerima tamu adalah wajah perusahaan.
Sambutlah tamu dengan senyum dan sikap ramah. Keramahan adalah hal yang paling utama. Apabila tamu datang, segera sambut. Jangan sekedar menengok ke samping atau bersikap acuh tak acuh. Selanjutnya, ketika mengantar tamu, tujukan ke arah yang dituju dan dengan telapak tangan ke arah atas dan jari rapat. Menunjuk ke arah dengan telunjuk adalah sifat yang tidak sopan. 5. Ketika mengantar tamu ke tempat tujuan, berjalan agak ke depan dengan posisi sedikit miring sambil sesekali menengok ke belakang untuk memperhatikan jalan tamu. Keenam, membukakan pintu untuk tamu. Kalau pintu bergerak ke arah dalam, Anda masuk dulu, dorong atau buka pintunya, dan persilakan tamu untuk masuk. Dan bila daun pintu bergerak keluar, buka pintu lebar-lebar dan persilakan tamu untuk masuk terlebih dahulu. 7. Tamu yang diterima biasanya dipersilahkan masuk untuk menunggu di ruangan tamu yang sudah disediakan oleh kantor. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh gambar menerima tamu. Begitu juga di gambar yang kedua. Dan juga di gambar yang ketiga. Nah, dengan demikian materi pelajaran kita di hari ini sudah selesai. Silahkan kamu baca kembali dan melakukan tugas yang telah Ibu instruksikan. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat.